warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Nur Laila dengan NIM 11820600078. Hari ini saya akan mempresentasikan praktikum tentang alat indera. Yang pertama itu adalah alat penglihatan. Nah, di sini saya menggunakan beberapa alat, yaitu penggaris, pensil, dan kertas. Untuk praktikum yang kedua yaitu indera perasa. Indera perasa ini saya akan mencicipi dengan cara menutup mata saya. Ya, ada beberapa bahan di sini seperti apel, jahe, kencur, dan juga cabai rawit. Untuk alat yang saya gunakan yaitu yang pertama talengan, yang kedua pisau, yang ketiga adalah piring. Kemudian untuk indera pembau, nanti saya akan mencicipi dan menghirup bagaimana bau dari beberapa bahan makanan ini. Begitu mungkin. Terima kasih. Tonton video ini sampai terakhir. Waduhnya buka ya, Pak. Untuk mengetahui titik buta pada mata kita, itu kita menggunakan media seperti ini. Jadi di sini kita buat garis sepanjang 10 cm dengan di titik ujung yaitu titik, dan diberi tanda di sini plus atau X. Karena itu kita membutuhkan gunting sebagai bahan tambahan untuk menggunting media yang akan kita buat untuk menguji bintik buta kita. Nah, setelah kita bentuk seperti ini, nanti kita akan uji kepada mata kita dengan cara menutup sebelah mata kita. Kemudian kita mengecek sejauh mana mata kita masih bisa melihat titik yang ditujukan. Terus nanti kita perdekat sampai akhirnya kita tidak bisa melihat titik di antara kedua titik ini. Itu untuk menguji bintik buta. Seperti ini praktikumnya. Terus berapa? Hitung dari sini jalannya ke sini. 30, berarti tambahin di sini ya. Tambah berapa kan ini? 30 tambah berapa nanti? 56. Tambah 6. Berarti 36. Lagi, Pak? Lagi. Mana jagungnya dalam mana? Di mana? Keranjang. 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 Berapa 9? 9. Catat. Yang pertama teh 30. Nah, 39. Apa gimana? Up.
Dah. Stop. Lakukan praktikum indera penglihatan dihasilkan hasil seperti ini. Jadi jarak awal yang aku lalui yaitu 60 cm. Jarak dari mata menuju ke sini itu sekitar 60 cm. Kemudian dengan perlahan maju. Pada percobaan yang pertama itu jarak tanda plus itu hilang di jarak 36 cm. Kemudian 39, kemudian 34, dan rata-ratanya 36,3 cm. Kemudian jarak tanda plus ini muncul kembali ketika dimundurkan pada jarak 38 cm, 45 cm, dan 39 cm dengan rata-rata 40,7 cm. Sedangkan pada mata kiri ketika ditutup dan diberikan jarak 60 cm, kemudian dengan perlahan maju dan akhirnya hilanglah tanda titik itu pada jarak 38, 40, dan 37 cm dengan rata-rata 38,3 cm. Jarak tanda titik itu hilang. Kemudian tampak kembali pada jarak 40, 42, 39 dan rata-ratanya adalah 40,3 cm. Praktikum indera perasa dan penciuman, kita kupas dulu bahan-bahan yang ada. Kita bersihkan. Kita tutup mata, kemudian kita akan disuapin, diambuin dulu suruh ngambil. Gak apa-apa. Lagi cepet. Dek. Nah. Kasihin ke mulutnya. Ke mulutnya deh. Udah? Ya ke mulut. Sekarang disuapin. Ya ini udah disuapin dia. Ya, kasihin. Lagi. Pedas. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi saya telah melakukan praktikum uji bintik buta yang saya lakukan tadi dengan jarak awal itu 60 cm dan mendapatkan hasil seperti yang ada sebelumnya saya jelaskan. Sedikit pembahasan tentang bintik buta.
Jadi setiap individu itu memiliki jarak bintik buta yang berbeda-beda dengan individu yang lainnya saat melihat objek. Saat kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu, maka itulah jarak titik buta kita. Semua impuls syaraf dibangkitkan oleh batang dan kerucut. Sel batang dan kerucut merupakan bagian retina yang mampu menerima rangsang sinar tak berwarna atau sel batang, dan mampu menerima rangsang sinar kuat dan berwarna atau sel kerucut. Sel batang dan sel kerucut ini berjalan kembali ke otak melalui neuron dalam saraf optik. Oleh karena itu, objek dapat ditebak bentuknya. Itu berdasarkan sumber dari buku yang karya Alfiana. Kemudian kita melihat suatu benda dengan dua mata, kanan dan kiri. Bayangan benda jatuh di retina pada mata kanan dan kiri pada titik-titik yang selaras. Lalu impuls-impuls dari titik itu diinterpretasikan di otak sebagai suatu bayangan. Bila satu mata ditekan, maka titik-titik selaras itu berhak posisinya, berakibat kita akan melihat dua bayangan. Terus dikutip juga dari beberapa situs di internet, kalau bintik buta itu sendiri memiliki pengertian yaitu daerah di retina mata yang merupakan jalur saraf penglihatan menuju ke otak. Dan tepat di jalur kedua tersebut tidak terdapat sel peka cahaya, sehingga apabila bayangan benda jatuh pada bintik buta, maka otak tidak akan mendapat sinyal dari mata karena bayangan itu jatuh tidak pada sel-sel yang peka terhadap cahaya. Jadi kesimpulan dari indera penglihatan ini bahwa setiap individu dan setiap jarak posisi kita itu mempunyai jarak bintik buta yang berbeda dengan individu yang lainnya. Jarak bintik buta adalah jarak di mana kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu. Bintik buta ini berhubungan dengan sel kerucut yang mampu menerima sel berwarna dan sel batang yang mampu menerima sel yang tidak berwarna. Sekian pembahasan tentang indera penglihatan. Praktikum yang selanjutnya yaitu tentang indera pengecapan. Pada praktikum kali ini saya menggunakan beberapa bahan, yaitu apel, kemudian ada jahe, ada kencur, dan juga ada cabai rawit. Pada praktikum ini dihasilkan bahwa ketika saya mencicipi, pertama itu kencur, ketika mencicipi kencur, ternyata ada rasa-rasa yang emang tidak manis, tapi sedikit pedas dan asin gitu. Kemudian ketika saya mencoba cabai rawit itu pedas sekali, dan pas digigit langsung gitu pedas. Kemudian ketika saya mencoba jahe itu hangat, pedas hangat gitu. Kemudian ketika saya mencoba apel, ternyata itu rasanya sangat manis. Jadi pada indera pengecap itu bagian tubuh yang lebih ininya yaitu lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, pahit, asam, dan lain-lain. Kita dapat menikmati makanan dan minuman karena adanya indera pengecap ini. Bagian lidah yang depan berguna untuk merasakan rasa asin. Bagian yang sebelah lidah memiliki letak-letak tertentu untuk merasakan setiap rasanya. Oke, sekian pembahasan mengenai indera pengecap dan indera penglihatan. Ke jawaban-jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam modul ya. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jadi dari hasil pengamatan yang tadi itu, tanda positif itu digunakan untuk mengetahui titik buta mata pada mata kanan yang saya gunakan itu. Hal ini terjadi jika bintik buta itu akan terjadi ketika tanda plus itu tidak terlihat lagi oleh mata kanan saya. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 itu, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lainnya tampak kembali. Apa sebabnya? Karena pada jarak tertentu tanda positif itu hilang karena ada tanda yang dibiaskan masuk, seperti yang saya jelaskan dalam pembahasan tadi. Jadi ada jatuhnya cahaya itu tidak pada titik yang peka terhadap cahaya gitu. Jadi ketika terus kemudian pada saat dimundurkan kembali dan mendapatkan cahaya lagi, si tanda plus ini bisa terlihat kembali karena ada bantuan dari cahaya itu. Nomor 3, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Tidak ada hubungannya, karena berbeda antara buta warna dan juga bintik buta itu. Jika buta warna itu merupakan sebuah kelainan dari mata kita, kalau misalnya bintik buta itu bukan. Itu kita bisa mengetahui ya. Terus kemudian nomor 4, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Ada kesamaan
dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Oke, jawabannya orang yang berpindah dari tempat dari yang terang terus pindah ke tempat yang gelap itu secara misal kalau misalnya lagi tidur lagi tiduran misalnya di kamar, asalnya terang tiba-tiba mati lampu, tok mati, penglihatannya menjadi berkurang ketika nyala kembali. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang dan yang mengandung pigmen pekat terhadap cahaya yang disebut dengan rhodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari tentang terang. Rhodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat sehingga ketika pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Nah, ini ada hubungannya dengan bintik buta. Kenapa sih ada hubungannya? Karena pada saat penglihatan berkurang itu, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat. Karena pada bintik buta itu tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Gitu. Kemudian nomor terakhir, yaitu nomor 5. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi? Iya. Saya merasakan akomodasi itu ketika akomodasi itu otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah atau menebal dan menipis yang membuat pandangan menjadi fokus gitu. Sekian praktikum uji indera pada praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.